Dalam Al-Quran itu ditulis, ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin setiap kamu. Ya, pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih itu harus taat. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, mengenai beberapa hari yang lalu kita melihat konvoi Ikhwatul Muslimin ya, yang mengatasnamakan khilafah muslimin dan dikecam oleh banyak orang, terutama sekali dari pihak pemerintah. Dan juga kita tentunya Bapak Ibu menyoroti aktivitas mereka menyangkut konvoi beberapa hari yang lalu yang mana mereka lakukan di jalan besar dan masuk ke pemukiman warga dan sempat meresahkan masyarakat setempat. Nah, kali ini Bapak Ibu, pemimpin Khilafatul Muslimin saat konvoi kebangkitan khilafah yang viral ya. Ini penjelasan pemimpin Khilafatul Muslimin soal konvoi kebangkitan khilafah yang viral. Ditulis di Jakarta Kompas.tv, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja angkat bicara terkait konvoi kelompoknya yang viral di media sosial. Nah, dia angkat bicara Bapak Ibu. Dia ikut memberikan penjelasan kenapa anak buahnya bisa konvoi. Nah, ketika mereka konvoi, kenapa banyak orang merasa terancam ya? Negara merasa terancam, segala macam merasa was-was dan banyak orang yang mengecam aktivitas mereka. Nah, saat ini pemimpin mereka angkat bicara. Abdul menyatakan konvoi tersebut hanya bagian dari kegiatan dari kelompoknya dan tidak ada maksud lain dari iring-iringan anggota Khilafatul Muslimin di Jakarta dan Brebes, Jawa Tengah. Abdul menegaskan Khilafatul Muslimin bukan kelompok radikal atau teroris yang menentang Pancasila dan NKRI. Selalu Bapak Ibu, mereka membuat alasan bahwa kelompok mereka bukan kelompok radikalisme, bukan kelompok ekstremis, bukan kelompok pemecah belah bangsa dan negara, bukan kelompok yang mengganggu kedaulatan negara, bukan kelompok yang mengganggu Pancasila dan UUD 45. Tetapi kenyataannya, apa yang ingin mereka usungkan saudaraku, ini sangat mengganggu ketentraman bangsa dan negara kita. Nah, kita belum pernah melihat negara-negara yang sudah mengusung faham khilafah, negaranya aman, damai, rakyatnya makmur. Justru kebalikan daripada itu Bapak Ibu. Negaranya berantakan, hancur, kacau balau, terjadi kelaparan. Banyak kita melihat tangisan kaum perempuan sangat tertekan dengan hukum-hukum yang mereka terapkan di dalam faham khilafah ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh katakan, orang-orang yang ingin mengusung faham khilafah sepertinya mereka tidak memahami kitab sucinya. Tidak memahami kitab sucinya. Maksudnya apa Bang Pendi? Dalam Al-Quran itu ditulis, ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin setiap kamu. Ya, pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih itu harus taat. Baru tidak boleh taat kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut mengajak masyarakat, mengajak rakyat untuk menyembah patung, untuk menyembah berhala, untuk murtad. Ini baru kita boleh tidak taat kepada pemimpin. Sekalipun dia tidak seiman, tidak seagama, tidak seakidah, selama dia memimpin mengarah kepada yang kebaikan, kemaslahatan umat yang baik, itu harus diterima dan harus taat. Kalau kita kembali ke Alkitab, ajaran Kristen Bapak Ibu ya, ini khususnya kepada kadrun ya. Kalau Anda melihat bagaimana ajaran kekristenan itu sangat menjunjung tinggi bangsa dan negara ini.
Di mana kita setiap hari itu berdoa, setiap malam bahkan kita berdoa buat bangsa dan negara kita, bahkan kita berdoa buat pemimpin, mulai dari pusat sampai ke bawah, ke pelosok daerah, ke pulau-pulau, kita berdoa buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan oleh Tuhan, dan mereka diberikan kemampuan di dalam mereka mengatur bangsa dan negara ini. Bila mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka jalankan dengan penuh hikmat, penuh takut akan Tuhan, maka kita aman, kita damai, kita tentram tinggal di bangsa dan negara ini. Maka kami dianjurkan oleh Alkitab untuk mendoakan pemerintah yang ada, pemerintah yang sah, dan kami tidak boleh mengganggu pemerintah. Maka saudara tidak pernah melihat, tidak pernah melihat ada orang Kristen yang membawa faham radikalisme, yang membawa faham yang bisa mengancam NKRI, yang membawa faham yang bisa mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda dapatkan, baik di artikel maupun di media sosial, di video-video, di YouTube. Tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab menuntut setiap umat yang percaya, yang beriman, yang bertakwa kepada Alkitab harus taat kepada pemerintah yang ada, karena mereka perpanjangan tangan Tuhan. Kita harus taat. Bahkan Tuhan menyuruh kita supaya kita berdoa buat mereka. Seperti saya katakan tadi, supaya mereka diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, diberikan ilham oleh Tuhan, diberikan pengetahuan bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga rakyat tentram, aman, damai. Maka tidak ada pihak Kristen Katolik yang mengganggu bangsa dan negara, yang mengganggu pemerintah. Bayangkan bila semua agama membawa faham agamanya masing-masing kepada pemerintah, apa yang terjadi? Saya yakin tiap hari akan terjadi keributan, akan terjadi huru-hara. Ketika ini terjadi, maka kita tidak mengalami keamanan, kita tidak damai tinggal di bangsa ini, dan kita cari uang pun tidak nyaman. Ketika hal itu terjadi, maka kita yang ada gelisah, kita yang ada takut, kita merasa terancam, kita was-was, segala macam. Nah, saudaraku, para pencinta sejarah bagian, saya selalu berseru mengajak orang untuk melawan faham radikalisme, faham khilafah. Karena saya tahu benar, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kalau salah ditafsirkan, maka itu sangat fatal sekali. Fatal sekali. Maka Arab Saudi, kita melihat di video tadi yang baru saja saya posting Bapak Ibu, mereka memecat ribuan imam masjid yang radikal, yang membawa faham ekstrim, yang membawa faham ekstrim yang bisa mengancam kedaulatan Arab Saudi, itu ditangkap, dijebloskan, dimasukkan ke penjara, bahkan dipecat. Dan yang dipecat ini bukan ustadz kaleng-kaleng, imam masjid ribuan, bukan 1, 2, 3 orang dipecat, ribuan imam masjid dipecat karena membawa ajaran ekstrim. Apa itu ajaran ekstrim? Ajaran yang bisa mengganggu ketertiban umum, ajaran yang bisa mengganggu kerukunan antar umat beragama. Kita sering mendengar dari pihak-pihak, dari ustadz-ustadz tertentu yang suka mengkafirkan orang. Itu kenapa mereka bisa mengkafirkan orang? Karena tertulis di kitab suci mereka. Syiah kafir, Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang Yahudi, terhadap orang Israel. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang yang tidak mau beriman kepadanya, yang tidak beragama Islam, itu bagaimana pandangan Al-Quran dan bagaimana pandangan hadis. Nah, bila ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis tertentu disalahpahami dan disalahartikan, disalah tafsirkan, itu akan terjadi hal yang sangat fatal. Maka pihak Arab Saudi mengambil tindakan tegas. Ustadz dan imam-imam masjid yang radikal, yang ekstrim itu dipecat. Ribuan dipecat. Nah, tinggal kita tunggu waktu Bapak Ibu. Indonesia kapan diterapkan seperti itu? Nah, dan kita tidak pernah melihat ketika tindakan tegas, sikap tegas diambil oleh pihak Arab Saudi, kita tidak melihat Muslim Arab Saudi, orang di Arab Saudi itu demo. Kalau di Indonesia ini terjadi demo Bapak Ibu. Mereka caci maki pemerintah. Tidak segan-segan mereka menghina pemerintah.
Tidak segan-segan ketika ustadz yang membawa faham khilafah dan kita mengoreksi khutbah faham khilafah itu, kita ingin meluruskan faham-faham khilafah itu, mereka menganggap bahwa kita ini membenci ulama mereka. Kalau pada zaman Soeharto, orang-orang seperti itu habis. Ya, habis. Hilang tanpa jejak. Nah, hari ini dia keluar-keluar, besoknya udah tidak ada. Nah, kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, supaya aman, damai, dan orang-orang yang ingin mengusung faham khilafah cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, cepat ditangkap, karena ini adalah hal yang sangat serius, sangat mengancam kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Bahkan kelompok yang dipimpinnya sangat tegas menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Ini hanya ngomong tok, Bapak Ibu. Ya, mereka hanya ngomong tok kalau mereka menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Ini ngomong tok. Nah, buktinya tidak bisa mereka buktikan kalau mereka menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Kalau mereka menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI, untuk apa mereka membawa faham khilafah? Ini kita berpikir dengan akal yang sehat, dengan logis, ya, dengan pikiran yang waras. Nah, bukan berpikir dengan barbar. Nah, bahkan kelompok yang dipimpinnya sangat tegas menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Abdul mencontohkan Pancasila sama seperti piagam Madinah yang menyatukan umat muslim dengan beberapa golongan di Madinah saat itu. Nah, mereka lihat ke belakang. Mereka lihat ke belakang, Bapak Ibu, ya. Ia mengaku konvoi anggota Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non muslim untuk menjaga kesatuan NKRI. Kami tidak akan percaya dengan apa yang Anda omongkan. Kami orang Kristen, kami non muslim tidak akan percaya dan tidak akan mau dengar apa yang Anda omongkan itu. Karena omongan dan tindakan, omongan dan kelakuan, omongan dan perbuatan bertolak belakang. Nah, jadi ikutin saja peraturan yang sudah ada. Ya, patuhi aturan yang sudah ada, yaitu Pancasila dan UUD 45, tanpa Anda membawa faham agama Anda. Nanti semua agama di Indonesia ini membawa fahamnya masing-masing. Nah, bahkan nanti muncul lagi orang-orang yang ingin meminta supaya Indonesia dibagi dua. Nah, yang satu untuk Anda, satu untuk kami. Nah, itu bagaimana? Kami tidak akan mau memakai produk Anda dan Anda jangan pernah mau memakai produk kami. Kenapa? Karena kita tidak seiman. Ya, kafir nanti. Kofar kafir, pakai HP kafir. Tidak senang dengan Cina, pakai HP Cina. Tidak senang dengan Yahudi, menikmati hasil karya Yahudi. Ya, kan itu aneh. Maka kita harus mengajak mereka untuk berpikir dengan kritis, berpikir dengan kritis. Dan jangan takut murtad. Jangan takut murtad.